Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Perjuangan bersenjata. Yang pertama adalah pertempuran 5 hari di Semarang, tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Pertempuran ini adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan Belanda. Penyebab utama. Hal yang pertama menyulut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda memindahkan tawanan Jepang dari Cipiring ke Bulu. Di tengah jalan mereka kabur dan bergabung dengan pasukan Kido Buta di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Yang kedua, tewasnya Dr. Karyadi. Saat perjalanan menuju reservoir Siranda, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat tentara Jepang di Jalan Pandanaran. Dr. Karyadi ditembak secara keji di situ. Untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang dibangunlah Tugu Muda. Yang kedua adalah pertempuran 10 November di Surabaya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, dalam pamflet diberitahukan agar seluruh rakyat Surabaya memberikan senjata milik tentara ke tangan sekutu. Tetapi tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Puncaknya pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi baku tembak antara sekelompok pemuda dengan Brigadir Jenderal Malabi dan beberapa pasukannya yang menumpangi mobil bus saat melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman yang menyebabkan insiden baku tembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya adalah Mayor Jenderal Robert Mensah mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyatakan dirinya menyerah dengan mengangkat tangan di atas. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada 10 November ini kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Yang ketiga adalah pertempuran Ambarawa yang terjadi tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945. Peristiwa perlawanan yang dilakukan rakyat kepada sekutu yang berada di Ambarawa, Semarang, Magelang Selatan, Jawa Tengah. Latar belakang pertempuran Ambarawa berasal dari Republik Indonesia yang menyambut baik kedatangan sekutu melawan tentara yang diketahui banyaknya ketika kemudian melakukan rencana ikut mengalahkan sekutu dan terjadi pada tanggal 12 Desember 1945 pertempuran terjadi. Tentara Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman menggunakan strategi satu kurang dengan mengepung musuh dari dua arah. Pertempuran yang berlangsung hingga 4 hari, tepatnya tanggal 15 Desember 1945, dimenangkan oleh tentara Indonesia. Pertempuran itu akhirnya dikenang dengan didirikannya Monumen Pelagan Ambarawa. Yang keempat adalah peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Mereka sengaja membumi hanguskan kota Bandung untuk mencegah tentara sekutu Belanda menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Setelah melakukan pembakaran, penduduk yang berjumlah ribuan itu bersama-sama dengan para pejuang bergerilya ke pegunungan di daerah selatan Bandung. Yang terakhir adalah pertempuran Medan Area pada tanggal 10 Oktober 1945 sampai 15 Februari 1947. Pertempuran Medan Area diawali dengan mendaratnya pasukan sekutu di Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945 di bawah Brigadir Jenderal Ted Kelly. Insiden pertama meletus pada tanggal 13 Oktober 1945 di Hotel Bali Medan. Insiden dipicu oleh aksi seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai warga setempat. Pada 18 Oktober 1945, sekutu mengultimatum para pemuda dan rakyat Medan agar menyerahkan persenjataan mereka. Namun, ultimatum tersebut tidak dihiraukan, justru semakin mengobarkan perlawanan rakyat terhadap sekutu dan Ica. Untuk melanjutkan perjuangan membebaskan diri dari kependudukan, tentara gabungan melakukan koordinasi bersama. Dilakukan olah strategi penyerangan pada 10 Oktober 1946. Pertama yang akan direbut adalah Medan Timur meliputi Kampung Sukarame di daerah Sungai Kerah. Yang kedua adalah Medan Barat
Sultan Syahrir sebagai ketua, Belanda diwakili oleh Wim Sermeron sebagai ketua, dan Inggris selaku penanggung jawab diwakili oleh Lord Gillard. Berikut adalah isi perjanjian dari Perundingan Linggarjati. Selanjutnya adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville merupakan sebuah perjanjian antara Belanda dan Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas dek kapal perang AS sebagai lokasi netral untuk USS yang ditambatkan di Pelabuhan Tanjung Priuk di wilayah Jakarta. Perjanjian ini telah berfungsi sebagai menyelesaikan perselisihan tentang Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini termasuk batas antara wilayah Indonesia dan Belanda yang disebut sebagai garis Van Mook. Berikut ini adalah isi Perjanjian Renville. Berikutnya adalah Perundingan Rom-Royan. Perundingan ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Dalam Perundingan Rom-Royan, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Berikut adalah isi Perjanjian Rom-Royan. Yang terakhir adalah Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Perundingan ini dirancang pada tanggal 23 Agustus dan ditandatangani 2 November 1949. Perundingan ini menghasilkan sejumlah dokumen, diantaranya Piagam Kedaulatan, Status Persatuan, Kesepakatan Ekonomi, serta kesepakatan terkait urusan sosial militer. Berikut ini adalah isi Konferensi Meja Bundar.